wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan absen kalian dulu ya. Amanda, Ayuni, Fauzia, Nadia, Salsabila. Ya, baik. Hari ini hadir semua ya. Nah, selanjutnya ada yang tahu tidak kita hari ini akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang koperasi. Sebelumnya, Ibu Rifa akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian koperasi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sejarah terbentuknya koperasi dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tujuan koperasi dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Natasha. Untuk Ibu Natasha, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Uda Fauzia. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu akan melanjutkan kembali membacakan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan lambang-lambang dari koperasi dengan benar. Lalu berikutnya, siswa dapat menyebutkan prinsip koperasi dengan benar. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan apa saja hak dan kewajiban anggota koperasi dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan mengenai modal-modal pada koperasi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya dulu, pernah nggak salah satu dari kalian sedang belajar di kelas, tiba-tiba bolpennya habis, terus membeli bolpen di lingkungan sekolah? Nah, beli bolpennya di mana? Koperasi, betul sekali. Koperasi itu ada banyak jenisnya. Salah satunya yang dekat dengan lingkungan kita adalah koperasi siswa atau koperasi sekolah. Untuk lebih lanjutnya mengenai materi koperasi akan dilanjutkan oleh rekan-rekan Ibu. Silakan. Oke anak-anak, sekarang Ibu Farah akan menjelaskan kepada kalian mengenai koperasi. Nah, di sini apa ada yang tahu apa itu koperasi? Oke, jadi koperasi merupakan suatu badan yang mengutamakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan. Nah, koperasi sendiri itu dibangun pada tahun 1960, tepatnya pada tanggal 12 Juli oleh Dr. Rondes Muhammad Hatta dengan berasaskan Pancasila. Nah, setelah Ibu jelasin mengenai apa itu koperasi, sekarang Ibu akan menunjukkan kepada kalian mengenai lambang dari koperasi. Nah, anak-anak, jadi koperasi itu memiliki lambang seperti ini loh. Dan setiap gambar dari lambang koperasi itu memiliki artinya masing-masing. Sekarang yuk kita cari tahu apa saja sih artinya. Nah, gambar pertama itu ada gambar rantai pada lambang koperasi. Nah, gambar rantai ini memiliki arti persahabatan yang kokoh. Lalu selanjutnya ada gambar padi dan kapas yang berada di seberang rantai itu. Nah, padi dan kapas ini memiliki arti kemakmuran yang harus dicapai. Lalu setelah padi dan kapas ada gambar roda gigi. Nah, gambar roda gigi ini memiliki arti usaha yang terus-menerus. Oke. Selanjutnya itu ada gambar pohon beringin yang berada di tengah-tengah itu yang berwarna hijau. Nah, gambar pohon beringin itu kira-kira memberi arti apa ya? Oke, jadi pohon beringin itu berarti sifat kepribadian Indonesia yang kuat dan juga berakar. Lalu selanjutnya ada gambar timbangan yang berada di atas pohon beringin tersebut. Oke, jadi gambar timbangan itu melambangkan keadilan bagi seluruh anggota. Nah, selanjutnya ada warna merah dan putih. Nah, warna merah dan putih ini itu melambangkan sifat nasional Indonesia.
ya. Selanjutnya itu ada gambar bintang dan juga perisai. Nah, gambar bintang dan juga perisai ini artinya itu landasan koperasi, yaitu Pancasila. Jadi gambar perisai dan juga bintang itu melambangkan landasan koperasi. Lalu yang terakhir itu ada tulisan Koperasi Indonesia. Nah, tulisan ini tuh melambangkan kepribadian Indonesia. Nah, jadi itu dia anak-anak arti dari gambar yang terdapat pada lambang koperasi. Jadi sekarang kalian sudah dapat mengerti ya apa saja arti dari setiap gambar yang terdapat pada lambang koperasi. Nah, selanjutnya coba Vicky coba sebutkan pada halaman 20 mengenai apa saja sih tujuan dari koperasi. Ya, terima kasih Vicky. Benar sekali yang Vicky katakan. Jadi tujuan dari koperasi itu ada dua. Yang pertama, memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, lalu ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Nah, oke, selanjutnya siapa di sini yang tahu mengenai apa saja manfaat dari koperasi? Ya, Novi, ya betul sekali Novi. Jadi di koperasi ini kita dapat membeli kebutuhan sehari-hari. Selain itu kita juga dapat melakukan simpan pinjam di koperasi dan kita juga dapat persero atau sisa hasil usaha. Nah, lalu contoh koperasi di kehidupan kita yang dapat kita temui sehari-hari itu misalnya koperasi yang berada di sekolah ini. Nah, koperasi di sekolah ini itu dinamakan dengan koperasi sekolah. Oke, itu saja penjelasan yang dapat Ibu sampaikan dan untuk kegiatan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Fadia. Terima kasih, dipersilakan Ibu Fadia. Terima kasih Bu Farah atas penjelasan materi mengenai koperasi. Nah, gimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham mengenai koperasi? Nah, agar kalian lebih paham, Ibu Fadia akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok ya, untuk berdiskusi mengenai materi koperasi. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6 ya. Nah, ini namanya kelompok asal. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ahli. Kelompok ahli 1 membahas mengenai materi koperasi. Nah, kelompok ahli 1 itu pengertian dan tujuan koperasi. Anggotanya Ibu sebutkan ya. Yang kelompok ahli 1, Nia, Sinta, terus Beni, Indah, dan Adi. Kelompok ahli 2 yaitu materi sejarah koperasi. Ada Kaila, Roni, Fikri, Mita, dan Santi. Kelompok ahli 3 itu materinya lambang koperasi. Ada Dimas, Randy, Risa, Syifa, dan Ali. Kelompok ahli 4 yaitu manfaat koperasi. Manfaat koperasi dibahas oleh Bima, Vita, Cindy, Edo, dan Tina ya. Kelompok ahli 5 materi contoh-contoh koperasi. Ada Tommy, terus Ayu, Nisa, Dinda, sama Farel. Oke, kelompok ahli 6 prinsip-prinsip koperasi. Ada Lina, Irfan, Mega, Bayu, dan yang terakhir ada Ziva yang belum ya. Nah, kalian berdiskusi pada kelompok-kelompok ahli. Nanti Ibu akan memberikan waktu untuk berdiskusi. Selanjutnya, kalian akan kembali lagi ke kelompok asal untuk menyimpulkan apa yang telah dibahas di kelompok ahli. Nanti kalian balik ke kelompok asal, kelompok yang semula tadi ya, yang sebelum Ibu bagi kelompok-kelompok ahli ini. Nah, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya, penjelasannya akan dilanjutkan oleh Ibu Zakia ya. Terima kasih Bu Fadia atas penjelasannya dan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok ahli dan kelompok asal. Nah, selanjutnya kelompok ahli silakan kalian berkumpul sesama dengan kelompok ahlinya,
Lalu kalian berdiskusi mengenai materi yang telah dibagikan oleh Bu Fadia tadi. Selama berdiskusi, Ibu berikan waktu selama 20 menit ya. Dan jika ada yang masih kurang paham dan kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan ke Ibu. Oke? Nah, gimana nih? Udah 20 menit anak-anak. Dan sekarang sudah selesai waktunya untuk berdiskusi dalam kelompok ahli. Nah, selanjutnya kalian melebur kembali ke dalam kelompok asalnya masing-masing. Di sini kelompok 1, sini ada kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Silakan kalian berkumpul ke masing-masing kelompok. Nah, selanjutnya dalam kelompok asal, silakan kalian yang kelompok ahli menjelaskan kembali mengenai apa saja informasi yang telah kalian dapatkan dalam kelompok ahli tadi. Jadi, yang kelompok ahli menjelaskan kembali atau saling bertukar informasi dengan kelompok asalnya mengenai apa saja sih yang telah kalian dapatkan dalam kelompok asli, dalam kelompok-kelompok ahli. Maaf. Oke. Selanjutnya, sambil kalian berdiskusi dan bertukar informasi, Ibu akan memberikan kalian lembar kerja nih. Ibu berikan lembar kerjanya kepada masing-masing kelompok. Di dalam lembar kerja tersebut ada beberapa soal yang dapat kalian jawab dan pecahkan secara bersama-sama dalam kelompok. Nah, selanjutnya dalam mengerjakan itu, Ibu berikan waktu selama 20 menit untuk mengerjakan. Kalau ada yang masih belum dimengerti dan kurang paham, silakan kalian bertanya ke Ibu ya. Nah, hai anak-anak, waktunya udah hampir selesai, udah 20 menit berlalu. Gimana? Bisa kejawab kan soalnya? Ibu akan meminta perwakilan masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Nah, siapa duluan nih? Kelompok mana duluan yang mau membacakan hasil diskusinya? Oke, kalau gitu Ibu tunjuk aja ya. Jadi, kelompok yang akan maju pertama yaitu ada kelompok 2. Lalu dilanjutkan dengan kelompok 4. Lalu dilanjutkan dengan kelompok 5. Lalu kelompok 1. Lalu kelompok 6. Dan yang terakhir kelompok 3. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Raihana. Nah, alhamdulillah tadi Bu Guru sudah menjelaskan beberapa materi mengenai koperasi. Nah, kalau sampai rumah jangan lupa untuk diulang lagi ya anak-anak pelajarannya. Karena dengan mengulang pembelajaran, kalian juga melatih kedisiplinan kalian mengenai pembelajaran yang ada di sekolah. Karena dengan kalian mempunyai sikap disiplin, kalian bisa dengan mudah untuk menggapai cita-cita kalian. Jangan lupa untuk tetap dibuka LKS-nya dan bukunya, dipelajari di rumah ya. Oke, pembelajaran hari ini mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah dan juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yuk, ada temennya yang memimpin? Oke, kamu. Yuk, berdoa dipimpin ya. Berdoa, dimulai. Amin. Semoga anak-anak juga selalu sehat dan nanti kita minggu depan bisa bertemu kembali. Jangan lupa dipelajari lagi. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.